Fitnah Densus 88 demi bela FPI, sudah saatnya Abdullah Hihamahua diciduk dan dikandangin. Ditulis oleh Ferry Padli di steward.com. Ketika melihat wajah Abdullah Hihamahua, baik itu di foto maupun di video, pasti yang terbesit di kepala kita, ini orang sudah tua. Hal itu bisa dilihat dari kulitnya yang sudah mulai keriput, kemudian dari rambutnya yang sudah lebih banyak yang berwarna putih daripada hitam, termasuk juga dari jenggotnya yang berwarna hitam dapat dihitung dengan jari karena begitu sedikitnya. Tapi jangan disuruh menghitung jenggot Abdullah Hihamahua yang warna putih, Isaac Newton saja belum tentu sanggup saking banyaknya. Dan memang benar, ia lahir pada 18 Agustus 1947 silam, atau tepatnya 2 tahun sehari setelah Indonesia merdeka. Sedangkan perayaan HUT RI 17 Agustus 2020 lalu sudah yang ke-75. Artinya, usianya sudah lebih dari 70 tahun. Sehingga betul juga peribahasa tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Jika melihat kelakuan si bapak mantan penasihat KPK ini, pasalnya ia bukannya memberi nasihat yang baik kepada presiden atau memberi teladan kepada generasi muda seperti yang dilakukan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, Abdullah Hihamahua malah jadi tukang nyinyir. Kayak Fadlizon, Rocky Gerung, Saidido, dan Refli Harun. Baru-baru ini, tanpa bukti yang jelas, ia menuding temuan atribut FPI saat penangkapan teroris beberapa waktu yang lalu itu merupakan rekayasa. Tanpa tedeng aleng-aleng, Abdullah Hihamahua juga mengatakan bahwa hal itu adalah operasi intelijen dalam rangka untuk mengalihkan isu kasus tewasnya 6 laskar FPI dan kasus kerumunan yang menjerat Rizik Syihab. Itu adalah operasi intelijen untuk mengalihkan perhatian terhadap TP3, mengalihkan perhatian terhadap HRS, maka ada peristiwa tersebut. Ujarnya seperti tanpa rasa bersalah. Ini orang kok sudah seperti Tengku Zul saja tingkah lakunya. Doyan banget nyebarin hoax atau fitnah. Tapi kalau melihat rekam jejaknya sih gak heran juga kelakuannya kayak gitu. Kala itu, saat Soeharto berkuasa, ia pernah diburu oleh rezim Orba karena menolak Pancasila sebagai asas tunggal negara. Bahkan, karena begitu takutnya Abdullah Hihamahua sama tentara kala itu, ia sampai kabur ke Malaysia segala, hingga Orba lengser baru pulang. Artinya apa? Soal kabur karena penakut ini, bukan hanya Rizik saja yang lakukan, tapi jauh sebelumnya sudah ada yang lain, yakni si Abdullah Hihamahua ini. Lalu, sama siapa dia kabur kala itu? Ternyata bersama pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir, yang juga menolak asas tunggal Pancasila. Selain itu, ia juga disebut-sebut sebagai Taliban di KPK loh, yang mana menurut Denny Siregar bahwa di lembaga anti rasuah itu ada satu kelompok yang sangat mendominasi, yakni kelompok Taliban ini. Mereka membangun kerajaan di dalam lembaga super body ini atau KPK. Mereka berkuasa atas kasus mana yang harus diangkat dan mana yang dipendam. Ini sangat berbahaya. Senjata KPK bisa diarahkan kepada mereka yang punya pandangan politik berbeda, ujar pegiat medsos tersebut. Salah satu narasi yang kerap dimainkan oleh kelompok Taliban ini adalah save KPK. Ketika ada pihak yang menyerang atau mengkritik mereka. Nah, si Abdullah Hihamahua ini kelakuannya juga sama persis seperti Kadron. Ia menuding ada peran komunis di balik munculnya istilah Taliban di KPK itu. Kan aneh, sudah jelas-jelas PKI dilarang di Indonesia sejak lama, dan sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu membuktikan kalau komunis itu masih ada di negeri ini. Masih juga mainin isu basi itu. Itu artinya apa? Abdullah Hihamahua ini hanya memanfaatkan isu PKI tersebut untuk menyerang orang yang membongkar bobroknya. Di situ kadang saya pengen menjewer mulutnya. Memang rada biadab kalau diperhatikan ini orang meskipun memelihara jenggot. Tapi itu bisa jadi juga karena faktor ideologi yang dia anut. Baginya, yang tidak sepaham dengan dirinya adalah orang yang sesat, sehingga dapat diperlakukan semena-mena. Belum lagi ia berteman dengan Din Syamsuddin yang masuk dalam daftar 119 terduga teroris itu. Tambah lengkaplah sudah noda hitam si Abdullah Hihamahua ini. Dan jangan lupa, ia juga pernah punya ide untuk meminta Jokowi mundur dari kursi presiden dan menyerahkan kekuasaan kepada Wapres. Langkah-langkah agar MPR menggelar sidang umum pun telah disiapkan olehnya dan kawan-kawan. Tapi sungguh sayang, rencana jahat mereka itu tidak direstui oleh alam. Sampai sekarang Jokowi masih memimpin Indonesia. Lagi-lagi orang ini memang sangat membahayakan. Apalagi ia sudah berani memainkan isu teroris dalam rangka untuk mendiskreditkan institusi Polri demi membela ex-ormas radikal FPI.
kan gak bener. Tentu tidak sedikit yang percaya dengan pernyataannya tersebut, terutama dari kalangan kadrun. Akibatnya, kepercayaan masyarakat pun terhadap aparat penegak hukum pun menurun. Sehingga tidak ada alasan untuk kakek tua ini bisa melenggang bebas lagi. Ia bisa kok dijerat dengan pasal 311 ayat 1 KUHP. Tinggal lagi ada keberanian atau tidak dari aparat penegak hukum ini untuk memberi pelajaran kepada deklarator kami tersebut. Modiar, Rizik kena lagi. 4 pelaku ungkap motif aksi tersebut demi Rizik. Ditulis oleh Nina Nur di SihWar.com. Siapa yang pertama kali menggelontorkan revolusi akhlak? Rizik Syihab dan para pengikutnya kan? Sejak sebelum Rizik pulang ke Indonesia, hingga pidatonya di acara Dialog Nasional pengganti acara Reuni 212 pada bulan Desember lalu. Rizik menggaungkan revolusi akhlak di level sistem. Katanya, karena situasi sudah darurat, Rizik menuduhkan adanya diskriminasi hukum. Revolusi akhlak yang diserukan Rizik menuju penegakan hukum yang adil dan beradab. Jadi, semua harus diperlakukan dengan adil. Siapa melanggar hukum, diproses secara hukum. Dalam sidangnya pun, jaksa penuntut umum dengan gampang menguliti Rizik yang sok mau bikin revolusi akhlak. Tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dengan program revolusi akhlak, kata jaksa, tetapi semua ucapannya sangat bertentangan dengan akhlakul karimah atau akhlak yang baik, sering merendahkan orang lain, bahkan memaki jaksa dengan kata-kata yang kurang pantas. Makjeleb, artinya Rizik tidak sesuai dengan apa yang dia ceramahkan. Sama keluar dari mulut, yang satu mengumpat, memaki, yang satu meminta orang-orang berakhlak baik. Padahal pengikut Rizik ini cukup banyak. Kalau imam besarnya serusak itu, bagaimana dengan para pengikutnya? Tidak pakai lama, buktinya pun ada. Bagaimana hasil pengotoran pikiran yang telah dilakukan oleh Rizik terhadap para pengikutnya? Masih ingat dengan 4 terduga pelaku yang ditangkap Densus 88 pasca aksi di Makassar. Mereka adalah Zulaimi Agus atau ZA, Hussein Hasni atau HH, Bambang Setiono atau BS, dan Ahmad Junaidi atau AJ. ZA ditangkap di Cikarang, Bekasi, HH di Condet, Jakarta Timur, BS di Mangga 2, Jakarta Utara, dan AJ di Ciputat, Tangerang Selatan. Masing-masing pelaku ini punya peran sendiri-sendiri. Ada yang di bagian penyediaan dana, bagian perencanaan mengatur taktis dan teknis, bagian pembelian bahan baku dan bahan peledak, dan bagian mengajarkan pembuatan tersebut. Lengkapnya di tulisan saya sebelumnya. Ternyata motif aksi peristiwa yang mereka rencanakan berkaitan dengan Rizik Syihab. Ini diungkap oleh BS dan AJ, seperti dilansir dari media Indonesia.com dan pojok1.id. BS mengaku sebagai simpatisan FPI sejak Desember 2020. Dia tergabung dalam kelompok pengajian yang dipimpin HH, Majelis Yasin Rawatib. BS turut merencanakan pembelian bahan peledak sekaligus mengajarkan laskar FPI untuk membuat paham berbahaya. BS menyebut ada perintah dari HH untuk merencanakan sejumlah aksi tersebut. Mencanangkan aksi penyerangan kepada SPBU menggunakan bahan peledak. Mengetahui pembuatan bahan HCL03 atas perintah Habib Hussein Hasni di Condet. Merencanakan pelemparan tersebut kepada orang Cina dan toko usaha Cina. Merencanakan aksi penyerangan dengan ketapel dan peluru gotri jika terjadi kerusuhan saat demo. Papar BS. BS juga mengetahui adanya tim yang terdiri dari laskar FPI untuk menyerang polisi dengan melempar tersebut. Dan kesemua aksi tersebut itu tujuannya buat apa? Untuk menuntut bebas HRS atau Habib Rizik Syihab, ujar BS. Sementara itu, AJ juga mengaku tergabung dalam pengajian yang sama. Pengajian ini diadakan setiap malam Jumat. Dalam pengajian itu, anggota majelis membahas keadaan negara. Kami banyak membahas tentang keadaan negara yang sudah dikuasai oleh Cina, masalah tenaga kerja, kekayaan alam, serta kekuatannya industri sudah dikuasai oleh Cina. Akhirnya, teman saya yang bernama Bambang dan Agus memberikan semangat untuk melakukan hal tersebut di industri Cina yang ada di Indonesia, papar AJ. AJ berperan membantu meracik bahan tersebut dengan menjemur bahan tersebut dan menyimpannya dalam 3 toples plastik. Menurut AJ, anggota pengajian itu juga pergi ke Ahmad Dimyati di Sukabumi untuk meminta ilmu kebal. Ada hubungan dengan FPI?
Aji mengaku telah bergabung dengan FPI sejak kepulangan Rizik pada November tahun lalu. Lalu, satu lagi, ZA juga terafiliasi dengan FPI. Saya bergabung dengan organisasi FPI sejak tahun 2019 sebagai Wakabid FPI Bekasi. Saya merasa sudah tidak ada keadilan di negeri ini. Saya ingin menegakkan keadilan dengan cara saya sendiri, papar ZA. Membaca pengakuan mereka itu, serasa bagai mendengar suara ceramah Rizik yang berapi-api sambil memaki, menyamakan Densus 88 dengan salep obat kurap, menyebut Presiden goblok, Menteri Agama sesat, Istana Negara Istana Iblis. Bahkan ketika Rizik panjang lebar memaparkan soal revolusi akhlak, kita akan melihat ada benang merahnya dengan apa yang jadi motif para pelaku ini. Semua berawal dari mulut Rizik. Mereka mau melakukan aksi pun untuk menuntut pembebasan Rizik. Semoga pihak jaksa juga membaca soal pengakuan para pelaku ini. Kena lagi nih Rizik, selalu dari kura-kura.